Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel NW. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa armada penguasa laut Nusantara milik PT Pelni dari yang paling kecil hingga yang ukurannya sangat besar. Yuk kita simak bersama-sama. PT Pelni adalah badan usaha milik negara yang dipercaya secara khusus untuk mengelola operasional kapal laut milik pemerintah Indonesia. Hingga saat ini Pelni sudah mengoperasikan 28 unit armada kapal yang digolongkan berdasarkan daya angkut dari sekian banyaknya kapal tersebut. Berikut ini adalah 10 raksasa penguasa lautan Nusantara milik PT Pelni. Yang pertama, KM Labobar. KM Labobar bertonasi 15.000 ton dan mampu mengangkut hingga 3.084 penumpang yang dibagi menjadi kelas 1A, kelas 2B, dan kelas ekonomi. Kapal ini beroperasi sejak tahun 2004. Yang kedua, KM Gapulu. KM Gapulu adalah salah satu kapal besar milik Pelni yang bertonase 14.000 ton dan mampu mengangkut hingga 2.103 penumpang. Yang ketiga yaitu KM Dorolonda. KM Dorolonda merupakan salah satu kapal besar berikutnya yang dimiliki oleh Pelni. Kapal ini bertonase 14.000 ton. KM Dorolonda dibuat pada tahun 2001 di galangan kapal Jos Elmayer, Papenburg, Jerman. Sedangkan pelabuhan pendaftaran kapal ini adalah di Bitung. Kapasitas KM Dorolonda mampu mengangkut 2.130 orang penumpang. Keempat, KM Lambelu. KM Lambelu adalah kapal Pelni terbesar selanjutnya. Kapal ini beroperasi sejak tahun 1997. Kapasitas KM Lambelu dibagi menjadi beberapa kelas yaitu kelas 1, kelas 1B, kelas 2, kelas 2B, kelas 3 dan kelas ekonomi yang total keseluruhannya, kapal ini mampu mengangkut hingga 2.003 orang penumpang. Galangan pembuatan KM Lambelu juga sama dengan kapal-kapal sebelumnya, yaitu di Jerman. Sedangkan pelabuhan pendaftaran kapal ini berada di Tanjung Priok, Jakarta. Tones kotor KM Lambelu adalah 14.000 ton lebih. Yang berikutnya adalah KM Bukit Siguntang. KM Bukit Siguntang merupakan kapal yang bertonase 14.000 ton, sama seperti kapal lainnya. Kapasitas kapal ini yaitu 2.003 orang penumpang. Kapal ini mulai melakukan debutnya sejak tahun 2003. Yang keenam, KM Dobon Solo. Kapal Pelni KM Dobon Solo mampu mengangkut hingga 1.974 orang penumpang. Kapal ini memiliki bobot 14.000 ton. KM Dobon Solo mulai beroperasi sejak tahun 1993 hingga saat ini dan sudah menjadi penghubung antar pulau di Indonesia. Mantap! Ketujuh, KM Ciremai. KM Ciremai diambil dari nama gunung yang terletak di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Kapal ini bertonase 14.000 ton lebih dan berkapasitas hingga 1.973 orang penumpang.
Kapal ini memiliki beberapa kelas penumpang yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas ekonomi. KN Ciremai pertama kali berlayar di Indonesia sejak tahun 1993 hingga saat ini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. 8. KM Kelut. I got time, it's clear to see. KM Kelut pertama kali beroperasi sejak tahun 1998 hingga saat ini. Bobot kapal ini berukuran 14.800 ton dan mampu mengangkut hingga 1.906 penumpang. KM Kelut dibuat di galangan kapal Jos L. Mayer, Papenburg, Jerman. Sedangkan pelabuhan pendaftaran kapal ini adalah di Bitung, Sulawesi Utara. Kapal ini memiliki beberapa kelas penumpang yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas ekonomi. Kapal ini juga menyediakan berbagai hiburan di atas kapal yang bisa dinikmati oleh para penumpang. 9. KM Sinabung. KM Sinabung merupakan kapal peli yang bertonnase 14.800 ton lebih, cukup besar dibandingkan dengan kapal peli lainnya. Kapal ini pertama kali beroperasi sejak tahun 1997 hingga saat ini. Kapal ini mampu mengangkut hingga 1.906 orang penumpang. KM Sinabung juga menyediakan berbagai kelas untuk penumpang yang dibagi menjadi kelas 1, 2, 3, dan ekonomi. 10. KM Tidar. KM Tidar merupakan kapal peli yang paling tua di antara kapal lainnya. Kapal ini mulai beroperasi sejak tahun 1988. KM Tidar ini juga bertonnase 14 ton dan mampu mengangkut hingga 1.094 orang penumpang. KM Tidar juga menyediakan berbagai kelas untuk calon penumpang yang dibagi menjadi kelas 1, 2, 3, dan kelas ekonomi. Itu dia tadi beberapa kapal raksasa, penguasa lautan Nusantara, yang berada di bawah naungan PT PLN. Untuk mengetahui informasi jadwal dan harga tiket masing-masing kapal tersebut, silahkan tulis di kolom komentar ya sobat. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jempolnya ke atas, komentar pada tempatnya, dan subscribe-nya ya sobat. Terima kasih.